Bismillahirrahmanirrahim. Hari ini kita akan meneruskan materi kita ke ideal. Sekedar review sedikit, apa yang sudah kita pelajari sejauh ini adalah masih dalam lingkup ring, yaitu ada yang disebut dengan ring sendiri, kemudian ada sub ring, subhimpunan dari ring, kemudian ada yang disebut dengan daerah integral dan juga lapangan. Daerah integral kaitannya dengan ring komutatif ya. Nah, lanjutan dari itu semua adalah ideal. Apa sih itu ideal? Ideal itu didefinisikan sebagai berikut. Suatu subring A, jadi kita punya subring dulu, subring A dari suatu ring R itu disebut ideal. Jadi artinya ideal itu harus merupakan subring dulu, ya. Kita harus punya subring supaya kita bisa punya ideal, gitu ya. Jadi tidak setiap subring itu ideal, tapi ideal sudah pasti subring dari ringnya. Ya. Nah, subring tersebut disebut ideal dari R kalau untuk setiap elemen dari R, ya, R di R, dan juga untuk setiap elemen yang ada di subring tersebut, kalau saya operasikan ya dalam hal ini perkalian ya, hasil perkalian RA maupun AR itu ada di A. Jadi kalau kalian ingat kembali gitu syarat atau tes dari subring itu, kita punya elemen-elemen yang ada di subring ya, baru kita tunjukkan ketertutupannya. Jadi ketertutupannya terbatas di elemen-elemen subring tersebut ya. Jadi kalau misalkan kita mau ngecek S subring dari saya gambarkan supaya lebih jelas. Nah, jadi ingat kalau misalkan saya punya S itu himpunan dari taruhlah himpunan dari ring R gitu ya. Nah, ini akan disebut subring kalau dia tertutup terhadap operasi pengurangan dan perkalian ya, tertutup terhadap kali dan juga pengurangan dan perkalian. Nah, artinya tertutup di sini adalah kaitannya dengan elemen-elemen yang ada di sini saja. Nah, sedangkan dia akan menjadi ideal kalau dia itu tertutup dengan adanya keterlibatan dari elemen di R. Jadi yang pertama, kalau saya punya A-nya gitu atau S kecil lah gitu ya, anggota S dikalikan dengan suatu elemen di R, maka hasilnya akan ada di S lagi. Ya, kalau kita melibatkan elemen yang ada di ringnya, kemudian dia masih berada di dalam S, di dalam subring tersebut, maka subring ini disebut dengan ideal. Gitu ya. Jadi mungkin secara kasarnya bisa kita bilang subring itu disebut ideal itu artinya mungkin dalam pemahaman kita sehari-hari gitu. Ideal itu kan suatu bentuk yang pas gitu, kemudian baik, yang terbaik gitu. Nah, kalau dalam ring ya, yang subring itu disebut ideal sudah dalam bentuk yang terbaiknya apabila walaupun dikalikan dengan elemen lain di ringnya, dia tetap jadi elemen di subring tersebut, tidak keluar, tidak menjadi elemen di R ya, tidak keluar dari sini. Jadi kalau saya punya ringnya secara besar ini misalkan ya, saya punya R-nya besar ini, kemudian saya punya subringnya S gitu ya. Nah, ini subring. Nah, kemudian saya libatkan elemen yang di luar S ini untuk dikalikan ke sini ya, untuk dikalikan ke sini. Maka hasilnya akan tetap ada di sini gitu. Ya, ini secara gambaran kasarnya saja. Ya. Jadi ketertutupannya itu dipertahankan. Artinya walaupun kita melibatkan perkaliannya ya, perkaliannya dengan ring, dengan elemen ring, maka hasilnya tetap ada di subring tersebut. Nah, ini dia akan disebut ideal kalau berlaku RA dan AR, atau ini disebut ideal kiri, ideal kanan. Ya. Tapi sebaliknya, kan tidak semua ring itu komutatif ya, artinya kita tidak selalu bisa memperoleh misalkan AB sama dengan BA untuk setiap elemen di ring. Pada saat ini terjadi, idealnya disebut ideal. Artinya kalau dalam subring tersebut, kalau saya kalikan RA itu ada di A, kemudian AR ada di A, maka itu disebut dengan ideal. Tapi apabila yang terjadi adalah pada saat saya mengalihkan RA, kemudian di elemen A, tetapi pada saat saya mengalihkan AR, ternyata dia bukan elemen A, gitu. Maka dia disebut dengan ideal kiri. Atau sebaliknya, yang berlaku hanya ini saja disebut ideal kanan. Jadi dia akan berlaku ideal kalau dua-duanya terpenuhi. Nah, contohnya adalah ini ya, untuk setiap ring R,
0, elemen 0 itu dan juga R itu sendiri itu adalah ideal, ya. R itu sendiri adalah ideal. Jadi ideal dirinya sendiri ya itu bisa dengan mudah kita apa namanya? Buktikan atau kita gambarkan secara secara apa namanya? Kasar saja karena di elemen R pasti karena sudah ring ya, setiap elemennya pasti akan menjadi ring itu sendiri. Jadi baik R atau ring dan 0 itu adalah ideal yang trivial. Nah, kemudian yang kedua contoh sederhananya adalah untuk setiap bilangan bulat positif n, artinya dimulai dari 1, himpunan 1Z, 2Z, dan seterusnya itu adalah ideal dari Z. Ya. Saya kasih gambaran secara singkat saja. Jadi misalkan saya ambil contoh, saya punya ringnya Z, ring Z, kemudian saya punya subring taruhlah 3Z. 3Z itu isinya mulai dari titik-titik min 6, min 3, 0, 3, 6, 9, dan seterusnya. Ya. Ini tuh adalah ideal dari Z. Kan ini subringnya udah jelas, ini udah kita bahas di bagian subring. Nah, untuk dia jadi ideal, dia itu adalah ideal karena kalau misalkan saya ambil sembarang anggota Z gitu ya. Jadi ambil misalkan saya taruh aja R ya. Anggota Z sembarang ya. Nah, akan ditunjukkan bahwa misalkan R dikalikan S lah ya. Di mana S-nya anggota 3Z, maka RS anggota dari 3Z ya. Nah, RS itu sembarang R. Nah, kita ambillah salah satu, ambil contoh, ini contoh kasar aja ya. Satu aja elemen di 3Z itu kan bentuknya kayak gini. Nah, saya kalikan dengan R, dia akan jadi apa? Atau supaya gampang, ini buat ilustrasi saja ya, tidak untuk pembuktian. Saya ambil contoh elemen di Z-nya itu adalah 2 misalkan ya. 2. 2 anggota Z ya, bukan anggota 3Z kan, 2 itu. Nah, saya kalikan 2 dengan 3Z, ininya karena skala kan bisa langsung kita kalikan ya. Jadi 6Z, 6Z isinya apa? 0, 6, sorry, jangan seperti ini ya, kita dari mundur saja. Min 24, kemudian min 18, min 6, 0, 6, dan seterusnya. Ya, ini itu kan termuat di 3Z. Ya, min 24 ada di 3Z kan. Ini ada di 3Z. Yang ini min 18 ada di 3Z. Min 6 juga ada di 3Z. Atau dengan kata lain 6Z itu subset dari 3Z. Ya, otomatis artinya hasil operasi ini masih anggota di 3Z juga. Itu yang disebut ketertutupannya. Ya, jadi kalau kita ambil secara sembarang, bisa jadi hasilnya tidak sama persis dengan 3Z, itu nggak masalah karena yang penting adalah dia termuat di sini walaupun hanya satu misalkan ya, yang jadi anggotanya nggak apa-apa, yang penting hasil perkaliannya dengan sembarang anggota ringnya harus merupakan anggota di subring itu juga ya. Nah, ini juga mirip kalau kita ingin mengecek atau ingin membuktikan apakah suatu subring itu ideal atau bukan, ya, tadi cek dia harus merupakan subring atau dengan kata lain dia merupakan ring, subhimpunan, tak kosong, ring, dan juga yang tadi yang definisi yaitu untuk setiap elemen di R kalau dikalikan dengan elemen di subring tersebut hasilnya di subring tersebut. Nah, itu kan panjang nih, jadi mirip seperti di subring, subgroup, dan subruang gitu ya. Kita punya tes-tes yang bisa mempersingkat bagaimana membuktikan bahwa suatu himpunan tersebut merupakan ideal kalau dalam hal ini ya, ideal dari suatu ring ya. Caranya adalah kita lihat kita harus cek ini nih, pertama syaratnya adalah suatu himpunan bagian tak kosong. Jadi kalau saya walaupun ditulis yang di definisinya ditulis himpunan bagian, saya selalu lebih memilih membuktikan tak kosongnya dulu karena kalau sudah kosong dari awal ya apa yang mau ditunjukkan lagi ke bawah gitu ya kalau dia himpunan kosong. Jadi himpunannya harus merupakan himpunan tak kosong, ini yang harus kita tunjukkan. Kemudian harus ditunjukkan subhimpunan, ini sama kayak subring ya. Nah, kemudian
kita nggak perlu ngecek subrinya, kita nggak perlu melakukan tes sabring, langsung saja ke poin 1 dan 2 ini. Yang pertama, pengurangannya itu tertutup, ya, tapi masih elemen-elemennya masih elemen di subring tersebut, di A ya, di sini dalam hal ini. Nah, kemudian yang kedua, baru kalau di subring itu yang kita cek adalah hasil kali atau perkalian antar elemen yang ada di subring itu menghasilkan elemen yang ada di sana juga. Nah, tapi kalau di sini yang kita libatkan tidak hanya elemen di subring, tapi di ringnya juga. Nah, pada saat RA dan AR itu anggota A, maka A itu disebut ideal dari R. Tapi apabila yang terjadi adalah yang terpenuhi itu RA saja atau AR saja yang merupakan anggota A, maka dia disebut ideal satu sisi atau yang ini disebut ideal kiri, ini ideal kanan. Ya, ideal kiri, ideal kanan. Gitu. Nah, kalau dua-duanya terpenuhi atau misalkan di awal sudah diketahui ringnya ring komutatif, kita tidak perlu lagi menunjukkan keduanya, ya. Jadi kalau yang diketahuinya sudah ring komutatif, ini kita cukup menunjukkan satu saja, RA saja, karena ringnya komutatif, otomatis dalam-dalamnya pasti komutatif. Jadi tidak mungkin bagian besarnya komutatif, tapi di dalamnya tidak komutatif. Ya, jadi kalau ringnya sudah komutatif, kita cukup menunjukkan salah satunya saja kalau sudah diketahui. Tapi kalau belum diketahui, kita harus menunjukkan keduanya. Jadi di soalnya tidak diketahui ringnya komutatif atau tidak, maka kita harus tunjukkan dua-duanya termuat di dalam A, gitu ya. Nah, ini ada dua sifat yang saya carikan lah dari referensi, karena kalau sifatnya secara keseluruhan banyak sekali. Ini adalah yang umum saja ya sifatnya. Yang pertama, misal R ring terhadap operasi penjumlahan dan perkalian, misalkan dia ring komutatif ya, kemudian punya elemen identitas atas perkalian. Kalau misalkan ini biasanya satu, tapi tidak semua mesti harus satu ya. Kemudian misal A elemen dari R. Kemudian notasi ini nih, notasi ini A itu menunjukkan himpunan yang didefinisikan sebagai elemen hasil perkalian antara elemen di R dengan A itu sendiri. Atau dengan kata lain, kalau kita bisa mengira kelipatan ya, kelipatan dari A. Jadi kalau ada suatu himpunan yang ditulisnya seperti ini, secara umum di grup juga sama ya, di grup juga sama. A itu sama dengan kalau di grup GA di mana G-nya anggota G. Kalau ini RA di mana R-nya anggota R. Gitu. Jadi yang itu kalau di grup ya namanya himpunan yang dibangun oleh A. Ya. Kalau kita sebenarnya ini di aljabar linear elementer harusnya sudah disampaikan ya. Jadi yang bentuknya seperti itu disebut dengan himpunan yang dibangun oleh A. Kenapa disebut dibangun oleh A? Karena isinya itu bisa kita representasikan sebagai perkalian atau kelipatan dari A. Gitu. Jadi misalkan ini angka 2 nih, angka 2, maka isinya adalah 2, 4, 5, 2, 4, 6, 8, dan seterusnya. Gitu, ya. Nah, selanjutnya yang kedua, apabila F lapangan, nah ingat, lapangan juga terkait dengan ring komutatif ya. Maka F itu tidak mempunyai ideal kecuali 0 dan dirinya sendiri. Jadi kalau lapangan itu idealnya cuma ada 0 dan dirinya sendiri. Nggak ada yang lain lagi ya kalau lapangan. Tapi itu nanti kita akan bahas di kesempatan yang lain. Nah, selanjutnya nanti kita akan belajar ideal prima dan maksimal. Namun sebelum ke sana, kita akan bahas dulu beberapa contoh soal ya. Nih, misalkan nih saya contoh satu lah gitu ya. Misalkan yang diketahui atau saya tulisinnya. Misalkan R-nya itu adalah ring komutatif. Ring komutatif. Kemudian punya unsur satuan. Dengan unsur satuan. Kemudian misalkan pula A1, A2 sampai AN itu anggota dari R. Ya. Nah, periksa apakah misalkan saya punya gini, I
ini yang isinya adalah A1, A2 sampai AN itu ideal di R. Nah, ya, jadi kita di sini akan coba pakai atau menggunakan tes ideal ya. Ingat karena ini sudah diketahui ring komutatif, artinya kita tidak perlu menunjukkan dua kali ya RA dan AR, kita cukup menunjukkan salah satu saja. Kalau kalian lebih senang menunjukkan RA anggota R boleh, kalau AR anggota R juga boleh. Nah, oke ya. Nah, di sini kita tuliskan dulu apa ya informasi yang kita peroleh. Yang diketahui R-nya ring komutatif punya unsur satuan. Kemudian A1 A2 ini AN anggota R. Nah, I itu, isinya kan seperti ini. Dan tadi yang barusan sudah saya jelaskan. Jadi ini adalah himpunan yang dibangun oleh A1 sampai AN. Isinya gimana? Kalau tadi A itu cuma, nah kalau hanya A, tulisannya atau himpunannya berbentuk RA di mana R-nya anggota R. Nah, kalau ininya ada beberapa, sebenarnya mirip saja. Jadi ini adalah himpunan yang dibangun, ini artinya kita tuliskan R1, bisa ditulis sebagai kombinasi linear. Ya, kalau kalian masih ingat. R1A1, R2A2, sampai Rn AN. Di mana RI-nya itu adalah anggota R. RI itu apa? I dari 1 sampai N. Di mana I sama dengan 1 sampai N itu adalah anggota dari R. Nah, yang kita akan lakukan tes Sabring akan ditunjukkan, akan diperiksa dengan menggunakan tes Sabring. Tes ideal kalau tes Sabring. Tes ideal. Jadi yang pertama akan ditunjukkan bahwa I itu tidak kosong. Nah, pilih ya. Pilih di sini kita bisa memilih bahwa karena A1-nya itu anggota R kan I itu dibentuk dari elemen-elemen yang ada di R. Nah, di dalamnya ada unsur satuan. Kita bisa pilih saja bahwa AI-nya itu atau A1 sampai AN itu sama dengan unsur satuan. Taruhlah misalkan di sini 1 aja ya. Atau supaya biar nggak terpaku dengan angka 1 kita pakai E saja. Ya, ada unsur satuan E, kemudian pilih AI-nya adalah E, jadi semuanya sama A1 sampai N, AN adalah E. Nah, ini anggota dari R. Ya. Nah, kita mau tunjukkan bahwa hasil operasi yang kita peroleh itu menunjukkan bahwa dia anggota dari I. Nah, ambil. Jadi kan I-nya itu adalah tulis gitu ya. Tulis bahwa I-nya tadi R1A1 tambah R2A2 tambah RNAN. Nah, tadi kan kita pilih ininya E semua ya. Jadi R1E ditambah R2E sampai RNE. Ya. Nah, ini E-nya kan semuanya sama, bisa saya keluarkan. E itu R1 tambah R2 sampai Rn. Ya, Rn. Ini identitasnya karena elemen satuan pasti nggak akan berubah ya. Jadi ini R1 tambah R2 sampai Rn. Nah, ini adalah anggota dari R. Ya, anggota dari R. Anggota dari R. Nah, karena R-nya ring, sudah pasti dia tidak kosong. Jadi terbukti bahwa I itu bukan sama dengan himpunan kosong. Oke. Nah, sebenarnya ini juga bisa kita pilihnya 2 kali supaya misalkan kalau kalian bingung dengan ini, kita pilih R-nya juga. Selain kita pilih A-nya, kita pilih R-nya juga sama, RI sama dengan E, gitu ya. Nah, jadi ini semuanya E.
Nah, ini jadi E kalau dipilih. Jadi, saya langsung saja E ditambah E, tambah E, tambah E, dan seterusnya. Nah, ini akhirnya adalah ada berapa NE. NE tetap aja sama dengan E. Ini anggota dari, jadi E itu bisa dituliskan sebagai ini, gitu ya. Ini anggota dari I. Itu cara satu. Cara yang kedua, bisa dibalik kayak tadi saya bilang. Cara kedua itu, kita pilih E-nya, pilih E, pilih E itu anggota dari R yang sudah jelas-jelas merupakan ring dan sudah jelas-jelas punya elemen satuannya, jadi kita bisa pilihnya dari sini. Nah, lihat bahwa E itu bisa dituliskan, E dapat dituliskan jadi gini, E sama dengan E, E, tambah E, sampai ke N ini ya. Nah, yang ini tuh bisa kita asumsikan ini R1, ini A1, R2, A2, sampai Rn, An. Gitu. Jadi, ini adalah anggota dari I. Jadi, E itu anggota I, sehingga terbukti. Jadi, ini tidak kosong. Oke, nah selanjutnya yang akan yang kedua adalah akan ditunjukkan bahwa I itu subhimpunan dari R. Ini seperti biasa jelas dari definisi. Kenapa jelas? Karena I itu kan isinya R1A1 tambah R2A2 sampai RNAN. R-nya itu adalah elemen R, A-nya juga sama elemen R. R-nya itu ring, maka hukum ketertutupan baik terhadap penjumlah dan perkalian berlaku. Akhirnya hasil itu semua itu juga merupakan anggota dari R. Artinya setiap anggota di I pasti anggota dari R. Gitu ya. Nah, sekarang yang ketiga akan ditunjukkan sifat ketertutupan terhadap operasi pengurangan. Supaya biar sekalian, atau bolehlah ini akan ditunjukkan bahwa saya pilihnya X aja. X min Y anggota I untuk setiap XY. Ya. Nah, di sini ambil X dan Y anggota I sembarang. Dengan atau di mana X-nya itu bisa dituliskan jadi R1, A1, R2, A2, dan seterusnya. Rn, An. Ya. Kalau Y jadi S1, A1, S2, A2, sampai Sn, An. Ya. Ingat, yang tidak berubah itu yang di dalam himpunan tersebut tidak dikasih keterangan. Kan tadi keterangan RI ada di R itu ada di dalam himpunan ya. Artinya pada saat pengambilan yang itu yang bisa kita ubah-ubah, tapi ininya tetap A1 sampai An-nya sama. Ya. Nah, sembarang. Nah, sekarang akan ditunjukkan X min Y itu adalah anggota dari ini. Nah, ini tuliskan dulu saja apa adanya. R1A1, R2A2, sampai Rn, An. Dikurangi S1A1 tambah S2A2 sampai Sn, An. Nah, ini kita keluarkan semua. Nah, sebenarnya sih bisa cukup mudah dilihat bahwa R kita bisa nuliskan ini jadi R1 min S1 A1 gitu kan ya. Ditambah R2 min S2 A2. Nih sampai Rn min Sn An. Nah, kalau misalkan ada yang kurang jelas proses perpindahannya, silahkan kalian coba sendiri ya diuraikan jadi RA1 nanti kurang SA1. Setelah itu kurungnya dibuka, dikeluarkan. Kemudian kita pisahkan gitu ya yang koefisiennya itu A1, yang variabelnya A1, kemudian yang variabelnya A2 dan seterusnya. Nah, udah selesai belum sampai sini? Belum. Nah, untuk betul-betul memastikan bahwa dia adalah anggota I,
yang harus kita cek adalah apakah ini anggota dari R. Ini anggota R bukan? R1-1. Iya, anggota R. Kenapa? Karena R1 dan S1 itu adalah anggota R. RI. Si ini anggota R. Dan R-nya ring. Nah, pasti otomatis berlaku sifat ketertutupan terhadap operasi penjumlahan ya. Walaupun di sini tertulis perkurangan kan, seperti yang sudah pernah saya bilang, operasi pengurangan itu bisa kita tuliskan jadi misalkan dalam hal ini ya R1 ditambah minus S1 ya, nggak masalah. Jadi ini adalah anggota R, ini anggota R, ini semua anggota R, maka ini juga secara keseluruhan merupakan anggota dari I ya. Jadi terbukti tertutup terhadap operasi perkalian. Operasi pengurangan ya. Nah, kemudian yang ke 1, 2, 3, yang keempat. Yang keempat itu akan ditunjukkan bahwa saya pilihnya R aja ya. R dikali ini R lagi. Supaya nggak sama jangan R apa ya. P aja ya. PX itu anggota dari I untuk setiap P anggota R dan X anggota dari I ya. Ini kita tulis aja dulu, ambil P anggota R sembarang, kemudian dan X anggota I, atau supaya nggak terlalu tulis dua kali, X sama dengan gitu ya. Jadi saya tulis R1A1 tambah R2A2 sampai Rn AN. Ini anggota dari I. Nah, di sini sebenarnya bisa kita lihat secara walaupun tidak eksplisit ya, secara langsung bahwa kalau misalkan saya bilang semua ini anggota I, otomatis R1 pasti anggota R, A1 anggota R, seperti ketentuan yang tadi ada di soal. Ya, jadi kita sebenarnya tidak terlalu perlu untuk menuliskan kembali bahwa I-nya ada di R dan I-nya ada di R. Tapi seandainya pun kalian ingin menuliskan itu ya nggak masalah. Ya. Nah, akan ditunjukkan PX anggota I. Nah, kita tidak perlu menunjukkan XP anggota I. Ya, ini nggak usah. Karena apa? Karena R-nya udah ring komutatif. Kalau ring komutatif, pasti mau XP sama dengan PX. Itu pasti sama. Ya, jadi cukup ditunjukkan PX anggota I. Ingat, ini hanya berlaku untuk ring komutatif. Selain ring komutatif, kalian harus tunjukkan dua-duanya, PX dan XP ada di ideal. Ya. Nah, tuliskan dulu PX. PX-nya itu apa sih? PX itu adalah P dikalikan X-nya ini. R1, A1 tambah R2, A2 sampai Rn, An. Kali ini aja masukin seperti perkalian bahasa, tapi ingat posisinya jangan diubah. Nih, P R2 dan seterusnya A2 ya. P Rn An. Nah, ini bisa kita buat gini jadi PR1 kurungin gitu ya. A1 tambah PR2 kurungin A2 tambah PRN AN ya. Nah, ini kan anggota R. Udah pasti anggota R. Ini anggota R, maka secara keseluruhan ini adalah anggota dari I. Ya, jadi dia terbukti tertutup terhadap operasi perkalian dengan anggota di R. Ya. Untuk sebagai ilustrasi saja bagaimana kalau arah sebaliknya gitu ya. Ini nih sebenarnya nggak perlu, misalkan kalian mau nunjukinnya yang XP, ya udah tinggal gini saja, R1 tambah A1, R1A1 ditambah R2A2 dan seterusnya sampai Rn An. Baru dikali P. Posisinya ingat nggak boleh berubah. R1A1P ini jadi gini ya. R2A2P ini tambah Rn An P. Gini, jangan berubah.
Nah, tapi kan tadi diketahui ada keterangan bahwa R-nya ring komutatif, maka yang ini A1 P sama dengan PA1. Jadi prosesnya itu bertahap. R1 PA1, R2 PA2 sampai ini Rn PAN. Nah, baru ini anggota R, ini anggota R dan seterusnya. Ini adalah semua anggota I, ya. Karena keempat syaratnya terpenuhi, maka secara garis besar kita simpulkan bahwa I itu adalah ideal dari R, ya. Oke, nah kita masuk ke contoh lainnya ya supaya bisa lebih jelas memberikan gambaran tentang definisi dari ideal. Yang kedua nih ya, contoh soal kedua. Nah, misalkan saya punya U dan V itu adalah masing-masing ideal di R. Ya, U-nya ideal di R, V-nya ideal di R. Kemudian misalkan pula saya punya himpunan yang isinya U tambah V, itu isinya U kecil ditambah V. Ini jadi malah jadi V. U ditambah V, ya, di mana U-nya anggota U dan V-nya anggota V. Nah, pertanyaannya adalah buktikan bahwa U tambah V itu ideal dari R. Nah, di sini nggak ada informasi dia komutatif atau enggak ya, artinya kita harus tunjukkan dua-duanya. Nah, biasa kalau saya selalu ingat ya kalau di ujian kita tidak perlu menuliskan ulang soalnya apa. Ya, kita nggak menuliskan soal. Di sini saya tuliskan supaya kalian lebih jelas aja soalnya seperti apa. Nah, tapi pada saat di kuis, UTS atau UAS, kalian baca soal, kalian tidak perlu lagi menuliskan kembali bentuk soalnya seperti apa. Yang kalian perlu cukup tulis adalah informasi-informasi apa saja yang diperoleh atau yang diberikan dari soal yang ada. Ya, seperti ini nih. Jadi saya tuliskan bahwa U dan V ideal. Jadi tulis aja U, V, ideal dari R. Gitu ya. Nah, kemudian U tambah V itu isinya seperti ini. Nah, ini perlu diperlihatkan informasinya. Tuh kan. U. Nah, ini anggota ini agak gitu ya. Anggota U besar dan V anggota V. Nah, akan ditunjukkan bahwa U tambah V itu adalah ideal di R. Nah, kan jawabnya pakai tes ideal ya. Yang pertama, akan ditunjukkan bahwa U tambah V itu bukan himpunan kosong. Ya. Di sini yang paling mudah kita bahkan kalau tadi kan elemen satuan, ingat elemen satuan itu identitas terhadap operasi perkalian ya, operasi satunya lagi lah yang bukan penjumlahan. Nah, di sini karena di sini tidak ada keterangan punya elemen satuan apa, yang sudah pasti ada di R itu apa? Yaitu identitas terhadap operasi penjumlahan. Taruhlah misalkan saya punya 0 gitu ya. Pilih 0 anggota di R. Nih, saya pakai cara yang kedua dari pembuktian yang nomor 1 tadi ya. Jadi saya pilih dulu anggota di R yang identitas, terus saya buktikan bahwa 0 itu juga ada di U tambah V. Artinya apa? Kalau saya mau menunjukkan suatu benda, ya, suatu hal atau suatu elemen itu adalah anggota dari suatu himpunan, maka yang harus saya tunjukkan adalah bahwa benda tersebut memenuhi kriteria keanggotaan yang ada di himpunan yang mau kita cek tadi, ya. Atau yang sering saya sampaikan dalam memberikan gambaran adalah kalau kita yang mengecek misalkan mahasiswa gitu, mengecek mahasiswa matematika itu masuk himpunan matematika atau himatika, ya. Kita mengecek bahwa seseorang itu adalah anggota himatika atau bukan. Kita cek apakah syarat-syarat keanggotaan yang ada di himatika terpenuhi oleh dia.
gitu. Ya, ini juga sama syarat-syarat keanggotaan dari U tambah V terpenuhi enggak oleh angka 0 ini ya atau si 0 atau si identitas terhadap operasi penjumlahan ini. Apabila ternyata terpenuhi, betul yang kita pilih itu merupakan anggota di U tambah V. Gitu ya. Jadi untuk bagian pilih kita itu memang diminta untuk menggunakan satu contoh secara spesifik gitu ya, ambil contoh, tunjukkan bahwa dia memang ada di situ. Bukan kita membuktikannya secara umum. Nah, pilih 0 anggota R. Nah, 0 itu bisa saya tuliskan menjadi 0 ditambah 0, di mana ini anggota apa namanya? Sorry, kalau misalkan R-nya kejauhan kali ya. Bentar. Hmm, ya, tapi nggak apa-apa sih. Ini bisa jadi anggota dari karena U-nya ideal, gitu ya, U dan V-nya ideal, otomatis dia tidak kosong, gitu ya. Atau gini deh, kalau misalkan sudah masuk ideal, kita cukup gini aja. Tidak perlu terlalu spesifik, ya, karena saya tadi lupa bahwa U dan V itu sudah diketahui ideal. Nah, karena U dan V ideal, ya, maka U dan V itu tidak kosong. Dua-duanya ada. Otomatis, maka hasil penjumlahannya sehingga U tambah V, ya, U tambah V itu pasti, atau dengan kata lain, sehingga pasti memuat setidaknya satu elemen ya, setidaknya satu elemen. Tulis saja 0 gitu ya, karena yang sudah pasti ada, karena dia harus ideal itu kan harus ring itu harus punya identitas. Jadi ini 0 ini pasti ada di U. Nah, maka 0 itu, si 0 ini kan 0 anggota V, 0 anggota U, ditambahkan 0 anggota V, itu sama dengan 0. Yang ini anggota dari U tambah V. Jadi, terbukti bahwa U tambah V itu tidak kosong. Ya. Nah, kemudian yang kedua yang harus kita tunjukkan itu adalah bahwa U tambah V-nya itu subhimpunan dari R. Ini juga jelas. Kenapa jelas? U-nya itu subhimpunan dari U-nya subhimpunan dari R, V-nya subhimpunan dari R. Kenapa dia subhimpunan? Karena ideal. Karena U dan V ideal dari R, maka masing-masing merupakan subhimpunan di R. Ya, ini subhimpunan di R, subhimpunan di R. Penjumlahannya juga pasti anggota di R. Kenapa? Karena R itu ring. Setiap anggotanya pasti tertutup. Ya, jadi di sini bisa saya tuliskan jelas berdasarkan definisi. Nah, gini. Jadi, maksud saya walaupun kalian menuliskan di sini jelas, nanti pada saat ditanya harus bisa menjelaskan di mana titik jelasnya. Kemudian yang ketiga akan ditunjukkan bahwa pengurangannya tertutup. Jadi akan ditunjukkan bahwa saya taruh X aja ya, X min Y itu anggota U tambah V untuk setiap X, Y anggota U ditambah, iya betul, U tambah V. Ya, jadi di sini yang kita ambil itu X, Y anggota U tambah V sembarang. Nah, di mana atau boleh dengan X itu sama dengan U1 ditambah V1. Kenapa tulisnya kayak gini? Karena X anggota U tambah V. Bentuknya harus merupakan penjumlahan dari masing-masing ideal. Ya, di mana U1 anggota U, V1 anggota V. Y sama dengan U2 tambah V2. Ini U2 anggota U besar dan V2 anggota V. Nah, sekarang kita operasikan X min Y sama dengan U1 tambah V1 dikurangi U2 tambah V2. Ya, kita buka kurungnya, dikurang U2 min V2.
ya. Nah, kita kelompokkan mana yang U, mana yang V. U1 kurang U2, ini ditambah V1 min V2. Ini adalah anggota U. Kenapa anggota U? Karena U ideal, maka tertutup terhadap operasi pengurangan. Ini juga anggota V. Kenapa anggota V? Karena V-nya ideal, maka dia tertutup terhadap operasi pengurangan. Maka secara keseluruhan, X-nya itu adalah anggota U ditambah V. Jadi terbukti ya. Nah, selanjutnya, yang terakhir, kita harus tunjukkan bahwa perkaliannya dengan elemen di R, taruh Rx ya, anggota dari U tambah V juga. Ini satu ya, ini satu akan ini atau gini biar lebih simpel. Rx dan XR keduanya ada di U tambah V. Untuk setiap X anggota U tambah V dan R anggota R besar. Ya, ini nggak apa-apa saya tulis lagi, ambil R anggota R sembarang dan X sama X anggota U tambah V sembarang. Dimana atau dengan si X-nya bentuknya adalah samain aja U1 tambah V1, dimana U1 anggota U, V1 anggota V. Ya. Nah, sekarang ini nih kita operasikan dulu. Rx sama dengan R dikali U1 tambah V1. Kaliin aja biasa. RU1 tambah RV1. Ini. Nah, yang ini adalah anggota dari U. Kenapa anggota dari U? Karena U1-nya ideal, maka dia akan tertutup terhadap perkalian dengan R, ya, karena U-nya ideal. Tapi kalau U-nya bukan ideal, ini belum tentu, ya. Nah, ini juga sama anggota dari V. Kenapa? Karena U-nya ideal. Ini ideal juga, ya. Artinya ini anggota dari apa namanya, U ditambah V. Sekarang sebaliknya, XR. Kita punya U1 tambah V1 sama dengan kali R. Ini jadi U1 kali R ditambah V1 kali R. Nah, ini juga anggota U. Kenapa? Karena U-nya ideal. Ideal itu artinya ideal kiri dan ideal kanan. Kecuali misalkan diketahui hanya ideal kiri, hanya ideal kanan. Kalau yang diketahui ideal, artinya dia ideal kiri dan ideal kanan. Nah, ini juga anggota V. Maka secara keseluruhan ini adalah anggota dari U tambah V. Jadi, terbukti dari 4 syarat ini, terbukti bahwa dia merupakan ideal. Terbukti bahwa U tambah V itu adalah ideal di R. Ya. Nah, itu adalah contoh dari ideal. Nah, ini tambahan lagi sedikit tentang ideal prima dan ideal maksimal. Apa sih ideal prima? Ideal prima P dari suatu ring R itu disebut ideal. Jadi suatu ideal P dari suatu ring R disebut ideal prima kalau untuk setiap dua ideal, misalkan A dan B gitu ya, dengan AB-nya itu subhimpunan dari P, itu berakibat A-nya anggota P atau B-nya anggota P. Ya, jadi kalau misalnya kita kalikan gitu ya, salah satunya adalah anggota dari P. Nah, kalau ideal maksimal, misalkan kita punya ring R nih di M. Nah, ideal tersebut akan ideal maksimal kalau idealnya itu tidak sama dengan R ya, tidak sama dengan ring R karena seperti tadi di lapangan itu idealnya ya dirinya sendiri atau nol. Ya, tapi kalau di ideal maksimal itu nggak boleh. Dia disebut ideal maksimal kalau pertama M-nya itu tidak boleh sama dengan R. Ya. Dan nggak ada lagi ideal yang lain sehingga si M itu termuat dalam ideal tersebut. Jadi sebagaimana namanya maksimal, artinya seolah-olah memang dia ideal yang tertinggi yang ada di situ, tapi bukan R-nya. Ya, karena kalau dia R-nya tidak disebut dengan ideal maksimal. Nah, sekarang bagaimana mencari
misalkan nyari ideal-ideal dari ring-ring atau himpunan-himpunan yang hingga. Contoh, tentukan semua ideal dari yang paling mudah Z8 tadi. Biar agak besar lah ya, Z8. Z8 itu kan isinya adalah 0, 1, 2, sampai 7. Ya. Nah, cara mencari semua ideal dari Z8, mungkin kalian juga saya review kembali bagaimana mencari subgrupnya. Jadi subgrup dari Z8 itu adalah 0, ya subgrupnya itu ada, kemudian 1, ya jadi pembagi-pembaginya 2, kemudian 4, dan 8 itu sendiri. Dan itu sama dengan 0 ya, jadi nggak perlu. Kalau ini, itu isinya hanya 0. Ya. Kalau 1, isinya dirinya sendiri. 0, 1, sampai 7. Kalau 2, nah sebagaimana tadi saya sampaikan, kalau himpunan yang bentuknya yang ini adalah himpunan yang dibangun oleh angka-angka yang di dalamnya. Artinya kita tinggal kalikan saja dengan elemen-elemen yang ada di ringnya, dalam hal ini Z8. Ya, kalau 0 ya dikaliin semuanya 0, kan isinya 0 semua. Kalau 1 ya tetap isinya. Nah, kalau 2 isinya hanya 0, 2, 4, kemudian 6, nah, udah 8 udah balik lagi. Ya, isinya 0, 2, 4, 6. Kemudian kalau 4 isinya 0, 4 saja. Ini adalah semua ideal dari Z8. Nah, pertanyaannya adalah mana yang maksimal ya? Mencari yang maksimal itu adalah yang semuanya termuat tetapi bukan Z8 itu sendiri. Nah, tapi di sini kita cek ya. 0 sudah pasti bukan ideal maksimal dari Z8. Karena apa? Karena di Z8 ini masih termuat dalam Z8. Dia bukan yang maksimalnya. Dia masih termuat dalam ideal yang lain. Ideal yang maksimal itu adalah dia tidak sama dengan ringnya, tapi dia memuat semua ideal yang lain. Nah, kemudian kalau untuk ini yang 2 kita lihat 0246 ya. 0246 ini ideal ini memuat apa? Memuat 0 dan 4. Kemudian dia memuat juga 0. Nah, artinya Z8 itu 2 itu 2 itu. Jadi di sini ya. Ini adalah ideal maksimal dari Z8. Kenapa? Karena 2 itu tidak sama dengan inilah ini ya, tidak sama dengan Z8. Tapi yang ada yang lain-lainnya termuat di sini. Ini memuat apa tuh? 4 dan juga memuat 0. Nah, gitu. Jadi yang maksimalnya yang paling tingginya sebelum ring induknya adalah dia. Itu yang disebut dengan ideal maksimal. Jadi kalau cara seperti berdasarkan definisinya, kalian tinggal kalikan saja kalau mencari ideal ya. Cari aja mirip mencari subgroup ya, semua subgroup dari Z8 bahkan sama ya. Kalian tinggal cari saja faktor-faktor dari Z8, dan nanti dapat ketemu sub-sub ring atau ideal-idealnya. Nah, nanti menentukan ideal maksimal, dicari tuh himpunan mana yang dia tidak sama dengan induknya tapi memuat ideal-ideal yang lainnya. Itu yang disebut dengan ideal maksimal. Begitu pula kalau bentuk himpunannya merupakan cross product atau hasil kali silang. Misalkan Z2 dengan Z4. Ini sih mau nggak mau kalian daftarkan saja anggota-anggotanya. Kemudian dicari subgrup-subgrupnya, nanti dicek ya. Nah, tapi ada cara ya istilah saya cara cepat lah. Kalau kita ingin menentukan semua ideal, jadi kalau bingung harus nyari faktor-faktornya, jadi cara menentukan semua ideal dari N lah taruh ya, yang secara umum N ya, maka cara menentukan ideal dari Zn itu adalah M dikalikan dengan Zn, di mana M-nya itu adalah pembagi dari N. Ya,
Itu adalah semua idealnya, ya. Kemudian kalau cara menentukan semua ideal maksimal, enggak semua sih, kalau ini cuma satu ya, kalau ideal maksimal itu dari Zn, maka ininya adalah tinggal P dikalikan Zn, di mana P-nya itu, P-nya adalah pembagi prima dari N, gitu ya. Gitu. Nah, itu adalah cara cepat, tapi kalau misalkan cara manual pun sebenarnya tidak terlalu ribet ya, kalian masih menggunakan ini ataupun yang tadi itu nggak masalah. Oke, untuk materi ini saya cukupkan dulu, silahkan dicoba latihannya. Apabila ada yang ditanyakan silahkan disampaikan pada sesi luring ya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.